فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Bainakum haraman. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Penjelasan hadis yang kemarin kita baca mengenai haramnya kezaliman, bahwasanya kezaliman itu adalah haram dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya, baik zalimnya seorang hamba terhadap dirinya maupun zalimnya seorang hamba kepada orang lain, ataukah zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak asing lagi di telinga kita ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Dan negeri tersebut kami binasakan mereka tatkala mereka berbuat kezaliman, dan kami tertentukan waktu-waktu hukuman yang tetapkan untuk mereka. Kemudian juga ayat yang lainnya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan demikianlah ketika Rabbmu telah mengadab suatu negeri ketika berbuat kezaliman penduduknya, sesungguhnya adab Allah taala sangatlah pedih. Ayat yang mulia tersebut menunjukkan bahwasannya kezaliman balasannya adalah azab, balasannya adalah hukuman yang berat. Ditegaskan juga dalam hadis yang lainnya, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Waspadalah kalian terhadap kezaliman, dikarenakan kezaliman kelak hari kiamat adalah kegelapan. Jadi semua jenis kezaliman pastikan kita bisa menghindari dan menjauhi, baik itu berupa mengambil harta saudaranya, mencaci maki menghina saudaranya, atau mengambil tanah milik saudaranya, atau yang semisalnya. Kita lihat penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi yang sudah kita baca kemarin, "Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah haramkan kezaliman terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi." Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, penjelasannya kita baca. Asbahullah, hadza haditsun 'azim. Ini hadis yang agung. Wa huwa haditsun tawilun iktasara minhu al-musannif ala jumlatin.
Yang mana ini adalah hadis yang agung kata beliau. Hadis yang panjang yang musannif meringkas. Jadi hadis yang kita baca ini sebenarnya belum lengkap. Lengkapnya panjang. Cuman musannif meringkas. Meringkas mengambil intinya tentang haramnya kedzaliman. Kata beliau, iktasara minhu musannif ala jumlatin. Al-musannif di sini meringkas di atas beberapa kalimat. Hadits Abu Dzar al-masyhur alladhi yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-rabbih. Haditsnya Abu Dzar Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbnya. Kana Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah idza haddatsa bihi jasa ala rukbatayhi khaufan min Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Waktu itu al-Imam Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah apabila beliau menyampaikan hadis ini, beliau langsung tersungkur di atas kedua lututnya. Paham ya? Maksudnya sujud. Paham ya? Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang melarangkan Allah taala. Dengan hadis qudsi kan, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Jangan kalian saling mendolimi. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil nahi yadullu 'ala tahrim. Itu kaidah usulnya yang sudah kita lewati pembahasannya ya. Hukum asal larangan itu menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Jadi perbuatan kezaliman haram hukumnya. Waktu itu al-Imam Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah, beliau ketika menyampaikan hadis tersebut, beliau langsung tersungkur. Berada di atas kedua lututnya sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wa fi hadhil jumlah, dan di dalam hadis ada kalimat ini, Allah azza wa jalla yaqul, bahwasanya Allah taala mengatakan hada fi isbatul kalam lillahi azza wa jalla, sahih. Di sini ada pendalilan yaitu penetapan sifat kalam bagi Allah taala. Jadi Allah taala itu berbicara dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya, bukan majaz, bukan hanya sekedar ucapan dalam hati, tapi benar-benar berbicara dengan suara dan ada hurufnya. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'an Karim, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala mengajak bicara Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan. Didatangkan dengan bentuk takliman, masdar yang menguatkan amilnya, kallama, berarti benar-benar berbicara. Allah Ta'ala yaqul, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hadza nida'un min Allah azza wa jalla li jami'in nas. Lihat ini. Kata beliau, ini adalah seruan dari Allah Ta'ala, panggilan dari Allah Ta'ala untuk semua manusia. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku, ay mana'tuhu, aku mencegah dan aku menghalang-halanginya dan aku melarangnya. Wa nazzahtu nafsi minhu, dan aku mensucikan diriku dari kezaliman tersebut. Karena kezaliman apa kemarin maknanya? Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu kezaliman. Mafhum? Oleh karena itu kesyirikan dinilai kezaliman, karena dia meletakkan ibadah bukan kepada Allah Ta'ala, dia menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Ta'ala, dinilai kezaliman. Mafhum? Dan itu kesyirikan, kesyirikan yang paling besar, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini, nazzahu Allah azza wa jalla nafsahu 'ala dzulm. Di sini Allah Taala mensucikan dirinya dari kezaliman. Wa amtana'a subhanahu 'ala dzulm, dan Allah Taala juga menghalang-halangi dirinya dari perbuatan kezaliman. Ma'annahu qadirun subhanahu wa ta'ala, padahal Allah Taala mampu. Allah Taala cuman, Allah Subhanahu wa taala misalkan membinasakan hamba-hambanya, mampu gitu. Tapi Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala tertiadakan, tersucikan dari sifat kezaliman ini. Allahu qadirun 'ala kulli syai'. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Walakinnahu man'a nafsahu jalla wa 'ala min adh-dhulm. Akan tapi Allah Ta'ala menghalang-halangi, mencegah dirinya, melarang dirinya dari kezaliman. Kenapa? Li'anna dzulma naqsun,
Dikarenakan kezaliman itu adalah bentuk kekurangan. Jadi kalau kita tetapkan sifat dzulm bagi Allah Ta'ala, berarti kita menetapkan sifat yang kurang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu munazzahun an naqsi. Sedangkan Allah Ta'ala itu disucikan dari sifat apa? Kurang. Allah Ta'ala memiliki sifat yang mulia, sempurna, tidak ada kurangnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Terus bagaimana ketika Allah Ta'ala mengadab hambanya? Para ulama telah menjelaskan ketika Allah Ta'ala mengadab hambanya bukan karena kezaliman, tapi memang layak hamba tersebut mendapatkan apa? Hukuman. Bentuk keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukuman ini pantas enggak untuk si fulan? Hukuman ini layak enggak untuk si alan? Tepat pada sasarannya. Itu bentuk apa? Keadilan dan kebijaksanaan, bukan kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Rabbmu tidaklah menzalimi hambanya. Allah Ta'ala enggak pernah menzalimi hambanya. La dzulmal yaum, pada hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun. La yadlimullahu jalla wa ala ahada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah menzalimi seorang pun. Lihat, enggak pernah. Jadi jangan pernah kita merasa dizalimi ketika usaha tidak sukses, dagangan tidak laris, jualannya enggak laku. Itu bukan Allah Ta'ala menzalimi. Itu justru Allah Ta'ala menguji hambanya. Bersabar enggak dia menghadapi ujian tersebut? Faham ya? Kadang kan ujian macam-macam. Ujian yang kadang kita rasanya pahit untuk merasakannya. Ya kan? Sudah jualan enggak laku-laku. Sudah apa? Diperbaiki sedemikian rupa, dagangannya enggak laku juga. Konsumen kadang-kadang sedikit. Itu ujian. Bukan berarti Allah Ta'ala menzalimi. Mafhum? Naam. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih Rawi Muslim, hadisnya Abi Yahya Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Alangkah mengharukannya perkaranya orang mukmin. Jadi perkara orang mukmin itu mengharukan, menakjubkan. Karena semua urusannya, semua perkaranya itu khair, baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Lihat dua perkara itu. Jika menimpa seorang hamba suatu kesulitan, kesusahan, itu kebaikan untuknya. Dan sebaliknya, jika hamba mendapatkan kebaikan, itu juga kebaikan untuknya. Makanya para ulama menganjurkan, ketika kita tanya keadaan kita bagaimana, kaifa haluk ya akhi, bagaimana kabarnya? Kalau dia dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan sedang sedih, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Namanya segala puji milik Allah Ta'ala atas berbagai macam keadaan, atas semua keadaan, menunjukkan bahwasanya kita sandarkan keadaan tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatur. Mafhum? Semuanya baik perkara orang mukmin itu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan tersebut tidaklah dimiliki seorang pun kecuali orang yang beriman saja. Oleh karena itu disyukuri ketika mendapatkan kenikmatan berupa kenyamanan, ketenangan, kesehatan, dan sabar ketika diuji dengan apa? Nah, kesusahan, kesulitan, kesedihan, itu semuanya adalah kebaikan untuk seorang hamba. Kita lanjutkan. Wadzulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdihi. Masyaallah, definisinya bagus ini. Dan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kezaliman. Lawannya apa lawannya? Lawan kezaliman al-hikmah. Al-hikmah itu namanya bijaksana, kebijaksanaan. Itu maknanya wad'u syai' fi mawdihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya semua perbuatan Allah Ta'ala itu dinilai bijaksana. Semua perbuatannya menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak pernah salah aturan, tidak pernah salah sasaran, tidak pernah salah susunannya. Atau perhatikan semuanya, mulai dari tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Pernah yang salah urutan? Pernah yang salah susunannya? Enggak pernah. Enggak pernah yang namanya apa? Kambing kepala sapi. Enggak pernah kan?
Itu termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada sasarannya, tidak pernah salah urutan, tidak pernah salah susunan. Kemudian kita lihat pohon-pohonan. Pohon-pohonan yang ada, enggak pernah pohon pisang buahnya anggur. Karena memang jatahnya pohon pisang buahnya pisang. Jermani. Nah, itu untuk menunjukkan kebijaksanaan perbuatan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pun dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kata para ulama, kalau direnungi secara mendalam, itu banyak hikmah-hikmah yang kadang kita ketahui, kadang tidak. Manusia ya, itu baru manusia, belum hewannya, belum tumbuh-tumbuhannya. Paham ya? Nah, kita coba sedikit saja. Telinga kita memiliki 2 telinga. Kemudian lubang telinga tidak dikasih lurus lubangnya, dikasih berliku-liku masuknya. Di dalam telinga itu masih ada semacam kayak cairan atau sesuatu yang kental yang kadang menurut orang itu kotoran. Itu padahal ada hikmahnya. Hikmah pertama, kenapa lubang telinga itu tidak dikasih lurus? Karena kalau ada benda-benda yang masuk, hewan atau semisalnya, itu dia tidak langsung kena selaput gendang. Selaput gendang ini sensitif sekali, sensitif. Kalau kena sedikit saja tertusuk, rusak, bisa menghilangkan pendengaran. Hikmahnya luar biasa. Kemudian kotoran di dalam ini yang kelihatannya orang kotor, bersihkan, itu kadang sebagai penghalang kalau ada hewan masuk, itu biar apa? Biar tidak menyakiti atau merusak selaput gendang, sehingga berhenti di situ biasanya. Paham ya? Kemudian kita keluarkan pakai air kalau misalnya hewannya keluar. Itu semua ada hikmahnya. Hidung kita ini yang normal, anak bicara yang normal ya, itu ada bulu-bulu di dalam ini, namanya filter. Hikmahnya filter, menyaring. Coba kalau kita di dalam hidung kita ini nggak ada bulu-bulu ini, sekali hirup semuanya masuk misalkan, kotor nanti. Nah, kotor, merusak paru-paru. Nah, yang jelas barakallahu fiik. Kalau kita perhatikan satu persatu, hikmahnya luar biasa. Mulai dari alis mata ini. Nah, kenapa ada di atas mata? Kenapa tidak di bawah mata? Nah, di antara hikmahnya adalah kalau keringatan atau kena air itu biasanya lewat sebelahnya, nggak langsung masuk ke mata. Paham ya? Kemudian belum mata kita. Kenapa mata kita ini warnanya hitam putih? Karena kalau hitam semuanya terlalu tajam pandangannya, kalau putih semuanya nggak bisa melihat. Itu hikmah yang kita terima sendiri dan tidak berseberangan dengan syariat. Masih ada hikmah yang lainnya? Enggak. Kenapa tangan kita ini, jari jemari kita ini kenapa ada telunjuk, ada kelingking, jari tengah, jari manis, ada ibu jari, jempol, ya kan? Di antaranya kalau tangan kanan jelas untuk tasyahud. Paham ya? Nah, paham ya? Ada jari telunjuk. Makanya tidak ada orang tasyahud pakai jempolan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, menunjukkan bahwa semua hikmahnya luar biasa. Kenapa kuku kita ini dipotong panjang lagi, potong panjang lagi, biar ngamalkan sunnah, benar? Coba kalau sekali potong nggak pernah panjang lagi. Paham ya? Ini sekedar apa? Penelitian hikmah di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Itu baru cuplikannya. Kita lihat tadi bagaimana penjelasannya. Wa huwa salatu anwa' kama aslafna. Yang mana kezaliman itu ada 3 macam sebagaimana sudah kita lewati. Pertama, dzulmun bainal 'abdi wa bain rabbih. Zalimnya antara seorang hamba dan antara Rabbnya. Ini yang paling parah ini, nomor 1 ini. Dzulmun bainal 'abdi wa bain rabbih. Zalimnya antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wa huwa syirku, yaitu kesyirikan. Paham ya? Menyembah batu, pohon, bulan, bintang, nyembah kuburan, itu semuanya kesyirikan. Bentuk kedzaliman. Kenapa? Meletakkan ibadah bukan kepada tempatnya, tidak pada tempatnya. Dia seharusnya beribadah kepada Allah Ta'ala, justru dia beribadah kepada pohon. Sudah diuji, sulit, susah usahanya larinya ke kuburan, larinya ke batu besar, larinya ke pohon yang dikeramatkan. Allahumma musta'an. Kesyirikan. Kita lihat dalilnya, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian ayat yang lainnya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya apa? Zulm itu syirik. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman maknanya adalah kesyirikan. Mereka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Kita lihat berikutnya. Yang kedua, wa dzulmun bainal 'abdi wa bainan nas.
Yang kedua, dolimnya antara seorang hamba dan antara manusia, mendolimi saudaranya, mencaci maki, menghina, mengambil hartanya. Kalau dia seorang pejabat, seorang anggota dewan misalkan, mengambil harta rakyat tanpa ada alasan yang benar misalkan, masuk juga kezaliman. Hati-hati. Kezaliman ini walaupun nampaknya terang di dunia, tapi nanti di akhirat kegelapan waliyadzubillah. Kata beliau, wa huwa at-ta'addi 'alan nas. Maksud kezaliman di antara manusia adalah berlaku ta'addi. Apa ta'addi? Tindakan kriminal, kejahatan. Berbuat kejahatan, berbuat kriminal kepada manusia. At-ta'addi 'ala amwalihim wa dima'ihim wa a'radihim. Melakukan tindakan kejahatan, kriminalitas terhadap harta-harta mereka, darah mereka dan kehormatan mereka. Hati-hati. Kezaliman ini luar biasa. Efek sampingnya sangat buruk. Mungkin di dunia belum nampak, tapi nanti di akhirat adalah kegelapan waliyadzubillah. Yang ketiga, zulmul 'abdi nafsahu bil ma'asi was sayyi'at. Yang ketiga, zalimnya seorang hamba terhadap dirinya. Apa di antaranya barakallahu fiik? Bunuh diri. Masuk enggak bunuh diri? Masuk. Sudah disayangi oleh Allah Taala malah bunuh diri. Ya kan? Makanya Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahimah." Kalian jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Taala itu menyayangi kalian. Disayangi malah bunuh diri. Makanya hati-hati. Jangan sampai terseret, terbawa suasana, terbawa syubhat, terbawa provokasi dengan kelompok yang menamakan jihadiyun. Hati-hati. Kelompok jihadiyun dikit-dikit jihad, surga Firdaus katanya. Sampai punya paspornya, bayangkan. Di Arab sana itu ada kelompok yang mirip seperti itu, punya paspornya, Jawaz Safar ila Firdaus. Paspor menuju surga Firdaus, bayangkan. Paspornya dibikin. Nanti pakai tanda tangan sayyidnya, pemimpinnya. Stempel selesai. Padahal apa di antaranya? Yang dibunuh adalah orang-orang yang beriman waliyadzubillah. Yang dibunuh orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an was sunnah. Yang dibunuh adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kami ceritakan siapa kelompoknya tersebut? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah di Yaman sana, yang pusatnya di Iran di antaranya, itu mereka sampai punya tadi itu paspor namanya Jawaz Safar ila Firdaus. Pernah ditunjukkan ke anak itu ya, gambarnya aja. Jawaz Safar ila Firdaus. Paspor menuju surga Firdaus, bayangkan. Allah musta'an. Hati-hati. Ngobrol apa? Ngobrol paspor tadi itu, Allah musta'an. Padahal dengan cara bunuh diri atau membunuh orang yang bertakwa atau yang semisalnya itu cara yang haram. Mafhum? Hati-hati ya. Kadang-kala dengan syubhat yang mereka lontarkan, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin, akhirnya ujung-ujungnya menghalalkan darah kaum muslimin. Kata mereka, nanti barang siapa yang bisa membunuh dari kalangan pemimpin atau pemerintahan, jaminnya surga Firdaus katanya. Hati-hati, itu omong kosong. Hati-hati. Karena apa? Karena bunuh diri itu sudah haram, betul ya. Allahu musta'an. Ayat yang lainnya apa mengenai larangan bunuh diri ini? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalian jangan menjerumuskan diri kalian, sebab tangan kalian kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang buat kebaikan. Kalau dalam hadis, man qatala nafsahu bi syai'in udiba bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, maka kelak dari kiamat dia akan diadab dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri. Paham ya? Makanya dengan tertarik sepulan, masya Allah, pemberani, pahlawan. Kenapa? Mati bunuh diri. Allah musta'an. Bom bunuh diri katanya. Allah musta'an. Hati-hati. Jadi ahlus sunnah, walaupun mereka bercadar wanitanya, laki-lakinya celana cingkrang, bersorban, berjubah, berjenggot, mereka bukanlah yang dikenal teroris. Hati-hati. Dikira teroris. Teroris itu bukan seperti itu. Yang menggoncang, merusak keamanan tatanan negara. Yang semula aman tidak aman, yang semula nyaman jadi tidak nyaman. KKB itu yang Papua itu antaranya. Sudah nggak berjubah kan? Jenggot mungkin masih punya, tapi jubah nggak ada. Ya kan? Perempuannya mana ada pakai cadar? Itu teroris itu. Jangan udah harus sunnah seperti yang harus sunnah bilang teroris. Allah musta'an. Dikit-dikit teroris. Hati-hati. Itu modus. Modus dari orang kafir yang merusak
agama Islam melalui apa? Atas nama Islam sendiri. Allah musta'an. Hati-hati. Syahidnya barakallahu fiik, mendolimi diri sendiri adalah haram, baik dengan cara kemaksiatan atau cara-cara yang lain, bunuh diri atau yang semisalnya. Fadzulmu muharramun, maka kedzaliman itu diharamkan. Wa huwa kabiratun min kabairidz dzunub, yang mana kedzaliman tersebut merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Karena dosa besar itu bertingkat-tingkat ya. Ada dosa besar, ada dosa besar yang paling besar juga ada. Mafhum? Naam. Kata beliau, wa huwa kabiratun min kabairidz dzunub, yang mana perbuatan kezaliman merupakan dosa besar. Yang terakhir, haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku haramkan kezaliman terhadap diriku dan aku jadikan kezaliman itu di antara kalian haram. Hadza fihi tahrimud dzulm bainan nas. Ini terdapat pendalilan haramnya mendolimi manusia. Mendolimi manusia itu beraneka ragam ya. Ngambil hartanya masuk, kemudian mengubah patok tanah, batasan tanah itu masuk juga, hati-hati. Paham ya? Nah, jual beli, merusak timbangannya dimodifikasi. Seharusnya 1 kilo, jadi berubah berapa gitu ya, apa? Dapat untung banyak misalkan, hati-hati. Paham ya? Janganlah mendolimi saudaranya. Walaupun apa? Walaupun hanya sekecil apapun kezaliman. Nah, carilah untung dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang na'am barakallahu fiik maksiat. Fala tadzalamu, hadza ta'kidun liqaulihi wa ja'altu bainakum muharraman. Fala tadzalamu, kalian jangan saling mendolimi. Ini penguat terhadap perkataan Allah Ta'ala, aku jadikan kedzaliman haram di antara kalian. Dikuatkan, maka jangan kalian saling mendolimi. Fadzulmu qabihun syar'an wa aqlan, sahih. Maka kedzaliman itu merupakan qabih, kejelekan secara syariat maupun secara akal. Coba sekarang secara akal, logika kita aja, kalau ada kedzaliman enggak suka, iya kan? Nah, harta kita diambil, kehormatan kita diinjak-injak, itu kita enggak suka, iya kan? Nah, secara apa? Akal. Secara syariat diharamkan kedzaliman. Mafhum? Wa qad tu'ida 'alaihi bil 'adzab, sungguh yang namanya kezaliman ini diancam pelakunya dengan azab. Qala ta'ala, wa qad khaba man hamala dzulma, sungguh telah bangkrut, sungguh telah apa? Rugi orang yang membawa kezaliman. Kenapa kira-kira? Disebutkan dalam hadis sahih yang kita lewati bersama, dikenal apa? Orang yang suka menzalimi saudaranya ke dunianya, orang yang muflis, bangkrut. Paham ya? Nah, kata dulu namanya muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut kelak dari kiamat? Akhirnya para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya dirham, yang tidak punya harta yang berharga. Ditegur, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang muflis itu adalah orang yang datang dari kiamat dalam keadaan apa? Membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, bayangkan. Bukan sedikit. Pahala salat dia bawa, pahala zakat dia bawa, pahala puasa dia bawa. Tapi ternyata si fulan ini yang membawa sebanyak pahala tadi, nah barakallahu fiik, dia ternyata datang dalam kondisi telah menzalimi si fulan, memukul si fulan, ngambil harta si fulan, membunuh si fulan, menumpahkan darah si fulan. Bayangkan itu. Akhirnya apa? Akhirnya semua kebaikan yang dimiliki oleh orang yang berbuat zalim tadi diberikan kepada orang yang terzalimi. Kalau urusannya sudah selesai, aman. Tapi perkaranya, kalau urusannya belum selesai, ngeri lagi. Apa ngerinya? Kejelekan, keburukan orang yang terzalimi ditimpakan, dibebankan pada orang yang menzalimi tadi. Akhirnya orang yang menzalimi diseret, dicampakkan dalam apa? Ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya kita semuanya senantiasa berlindung, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar jauhkan dari sifat az-zulm, baik menzalimi diri sendiri atau menzalimi saudaranya, atau yang lebih parah daripada itu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.